Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Dia Hari selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kerahasiaan dan privasi kontrol. Untuk sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya, Tiffany Almadaya, NPM akhiran 169. Saya Azara Aulia Safera Putri, PM 003. Saya Rardian Nugroho Wicaksono dengan akhiran MPM 213. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu melindungi kerahasiaan dan privasi. Di sini ada gambar yang menjelaskan 4 tindakan dasar yang digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang pertama itu identifikasi dan klasifikasi, yang kedua itu enkripsi, yang ketiga itu kontrol akses, dan yang terakhir, yang keempat yaitu pelatihan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu identifikasi dan klasifikasi. Langkah pertama dalam melindungi privasi adalah mengidentifikasi di mana data berada dan siapa yang bisa mengaksesnya. Ini memerlukan inventarisasi menyeluruh dari data digital dan fisik. Lanjut yang kedua yaitu enkripsi. Enkripsi adalah alat yang sangat penting dan efektif untuk melindungi kerahasiaan dan privasi, dan satu-satunya cara untuk melindungi informasi dalam transit melalui internet. Namun, enkripsi hanya melindungi informasi saat disimpan atau dikirimkan, bukan selama pemrosesan karena informasi harus dideskripsikan dahulu. Yang ketiga, kontrol akses. Organisasi perlu mengontrol autentikasi dan otorisasi untuk membatasi akses terhadap sistem informasi yang berisi informasi yang sensitif. Namun, kontrol autentikasi dan otorisasi tidak cukup untuk melindungi kerahasiaan dan privasi, karena kontrol tersebut hanya mengontrol akses awal terhadap informasi sensitif yang disimpan secara digital. Yang terakhir, yang keempat, pelatihan. Pelatihan bisa dibilang merupakan kontrol paling penting untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Karyawan perlu diajari cara melindungi data yang sensitif. Pelatihan juga harus mencakup topik-topik cara menggunakan perangkat lunak enkripsi. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan dapat memainkan peran penting dalam melindungi kerahasiaan informasi organisasi. Next. Bab selanjutnya yaitu peraturan privasi dan penerimaan secara umum prinsip privasi. Di sini ada dua, yaitu yang pertama GDPR dan hukum AS. GDPR sendiri adalah General Data Protection Regulation. GDPR berlaku di wilayah Uni Eropa. Peraturan ini mengenakan sanksi denda besar untuk pelanggaran privasi. GDPR mempengaruhi kebijakan keamanan dan respon insiden karena mewajibkan pemberitahuan selama 72 jam setelah pelanggaran terjadi. Ini juga memberikan hak kepada individu untuk mengakses, mengoreksi, dan bahkan menghapus data pribadi mereka. GDPR berlaku untuk organisasi yang mengumpulkan data penduduk di Eropa, sehingga berdampak luas pada banyak organisasi global. Meskipun merupakan peraturan Uni Eropa, GDPR mempengaruhi organisasi manapun, termasuk juga Undang-Undang Privasi Konsumen California, yang memuat ketentuan serupa dengan GDPR dan berlaku bagi penduduk California, dan juga mempengaruhi organisasi-organisasi yang berada di sana. Next. Yang kedua tadi, prinsip privasi yang diterima secara umum. Beberapa praktik terbaik yang diakui secara internasional untuk melindungi privasi informasi pribadi pelanggan adalah yang pertama, manajemen. Manajemen perlu menetapkan serangkaian prosedur dan kebijakan untuk melindungi privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan dari pelanggan, serta informasi tentang pelanggan mereka yang diperoleh dari pihak ketiga seperti biro kredit. Yang kedua, koleksi. Sebuah organisasi harus mengumpulkan hanya informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Yang ketiga, akses. Sebuah organisasi harus memberikan individu kemampuan untuk mengakses, meninjau, dan mengoreksi informasi pribadi yang disimpan tentang mereka. Yang keempat, keamanan. Sebuah organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar
untuk melindungi informasi pribadi pelanggannya dari kehilangan ataupun pengungkapan yang tidak sah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kualitas. Organisasi harus menjaga integritas informasi pribadi pelanggannya dan menerapkan prosedur untuk memastikan keakuratannya. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pencurian identitas. Jadi salah satu masalah privasi yang semakin memprihatinkan adalah pencurian identitas. Pencurian identitas sendiri adalah penggunaan tanpa izin atas informasi pribadi seseorang untuk keuntungan pelaku. Seringkali pencurian identitas itu merupakan kejahatan keuangan, di mana pelaku memperoleh pinjaman atau membuka kartu kredit baru atas nama korban, bahkan sampai menjarah ke rekening korban. Selanjutnya, enkripsi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau plain text menjadi teks tersandi atau ciphertext. Plain text sendiri adalah teks normal yang belum dienkripsi, sedangkan ciphertext adalah teks biasa atau plain text yang diubah menjadi omong kosong yang tidak dapat dibaca menggunakan enkripsi. Selanjutnya, dekripsi. Dekripsi ini adalah kebalikan dari enkripsi, di mana dekripsi adalah proses mengubah teks tersandi atau ciphertext menjadi teks biasa atau plain text. Next. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan enkripsi. Yang pertama, panjang kunci. Kunci yang lebih panjang memberikan enkripsi yang lebih kuat dengan mengurangi jumlah blok yang berulang dalam teks tersandi atau ciphertext. Faktor yang kedua, algoritma enkripsi. Sifat algoritma digunakan untuk menggabungkan kunci dan teks biasa. Oleh karena itu, organisasi tidak boleh membuat algoritma enkripsi rahasia mereka sendiri, melainkan mereka harus membeli produk yang menggunakan algoritma standar dan diterima secara luas dan kekuatannya telah terbukti. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan untuk mengelola kunci kriptografi. Pengelolaan kunci kriptografi seringkali merupakan aspek yang paling rentan dalam sistem enkripsi. Oleh karena itu, kunci kriptografi harus disimpan dengan aman dengan menggunakan kontrol akses yang kuat. Next. Selanjutnya ada jenis sistem enkripsi. Jenis sistem enkripsi ada dua. Yang pertama sistem enkripsi simetris dan yang kedua sistem enkripsi asimetris. Perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama sistem enkripsi simetris menggunakan satu kunci. Maksudnya yaitu sistem enkripsi simetris ini menggunakan kunci yang sama untuk digunakan mengenkripsi dan mendekripsi. Sedangkan sistem enkripsi asimetris menggunakan dua kunci, di mana satu kunci untuk dirahasiakan dan yang lainnya untuk dipublikasikan. Perbedaan yang kedua yaitu sistem enkripsi simetris ini jauh lebih cepat, namun memiliki dua masalah utama. Yang pertama, kedua belah pihak perlu mengetahui kunci rahasia bersama. Artinya, kedua belah pihak perlu memiliki metode untuk saling bertukar kunci secara aman yang nantinya akan digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi. Masalah yang kedua, kunci rahasia terpisah perlu dibuat untuk masing-masing pihak yang menggunakan enkripsi. Misalnya perusahaan A ingin mengenkripsi informasi yang dibagikannya kepada perusahaan B dan C. Namun perusahaan A mencegah perusahaan B dan C mengakses informasi lain. Maka perusahaan A harus membuat dua kunci, di mana satu kunci untuk perusahaan B dan satunya lagi untuk perusahaan C. Sebaliknya, jika perusahaan A hanya ingin berbagi satu kunci rahasia umum dengan perusahaan B dan C, maka salah satu dari mereka dapat mendekripsi informasi atau akses apapun yang diperolehnya. Sedangkan sistem enkripsi asimetris ini jauh lebih lambat, sehingga tidak praktis untuk digunakan dalam pertukaran data dalam jumlah yang besar melalui internet. Selanjutnya ada jaringan pribadi virtual atau VPN. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, mengenkripsi informasi saat melintasi internet itu menciptakan jaringan pribadi virtual atau VPN. Mengapa dinamakan demikian? Karena VPN ini menyediakan fungsionalitas yang aman milik pribadi tanpa adanya dia. Selanjutnya hashing. Hashing adalah proses
yang mengambil teks biasa dengan panjang berapapun dan membuat kode pendek yang disebut intisarisan, yang populer disebut sebagai hash. Jadi hashing ini berbeda dengan enkripsi. Kalau enkripsi itu menghasilkan ciphertext dengan ukuran yang sama seperti plain text aslinya. Sedangkan hashing itu menghasilkan hash dengan panjang pendek yang tetap berapapun plain text aslinya. Mengirimkan hash kepada seseorang bukanlah cara untuk melindungi kerahasiaan atau privasi, karena penerima tidak akan pernah dapat memulihkan informasi apapun dari hash tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tanda tangan digital. Yang pertama kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa sih hal penting dari transaksi bisnis itu. Nah, di transaksi bisnis itu ada yang namanya non-repudiation. Nah, non-repudiation itu suatu perjanjian yang dibuat secara mengikat di mata hukum. Nah, sehingga di perjanjian tersebut tidak dapat ditolak secara sepihak. Dari penjelasan saya tadi, itu contoh nyatanya itu bisa berupa kontrak ataupun dokumen lain yang terdapat tanda tangan secara fisik, biasanya itu berupa kertas. Namun perlu kita ketahui, kan di zaman sekarang itu semakin modern, sehingga perkembangan bisnis juga semakin meningkat. Oleh karenanya, sekarang terdapat suatu sistem yaitu tanda tangan digital. Nah, di tanda tangan digital ini itu sama seperti tanda tangan fisik pada umumnya. Kenapa demikian? Karena mereka itu sama-sama memiliki output untuk yang harus bisa dipertanggungjawabkan di mata hukum. Nah, seperti yang ada di sini, terdapat beberapa langkah dalam pembuatan tanda tangan digital. Yang pertama, ada pembuatan dokumen menggunakan logaritma hashing untuk menghasilkan suatu hash dari dokumen asli. Dari pembuatan dokumen ini itu akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu pembuatan dokumen menggunakan kunci pribadi untuk mengenkripsi hash dibuat pada langkah 1 tadi. Kemudian dari langkah 2 ini akan menghasilkan yang terakhir, yaitu hash terenkripsi. Hash terenkripsi ini berupa tanda tangan digital yang mengikat secara hukum. Nah, jadi simpelnya itu kita harus membuat hash dokumen. Setelah kita membuat hash dokumen tersebut, kita akan mengenkripsi hash dengan menggunakan kunci pribadi ataupun kunci publik, sehingga akan menghasilkan hash terenkripsi. Nah, hash terenkripsi ini itu terdapat beberapa hal yang penting. Yang pertama, hash enkripsi itu tidak dapat diubah. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui pihak yang membuat dokumen aslinya. Nah, kemudian apa sih jaminan dari tanda tangan digital ini? Bagaimana apabila ada kecurangan? Gimana cara kita untuk mengetahui tanda tangan itu bersifat asli atau tidak? Nah, itu diibaratkan dengan beberapa situasi untuk meningkatkan akurasi tanda tangan digital. Yang pertama ada identifikasi dari file. Nah, itu contohnya bagaimana? Misalnya, di komputer A itu memiliki suatu hash dokumen. Nah, hash dokumen tersebut itu nantinya akan dicocokkan dengan hash dokumen yang ada di komputer B. Apabila keduanya itu sama, maka dikatakan cocok. Seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu ada hash terenkripsi. Nah, hash terenkripsi ini kan biasanya menggunakan kunci publik ataupun kunci pribadi. Kita sebagai pemegang itu bisa mengecek menggunakan kunci tersebut. Apabila bisa diakses, berarti memang benar kunci tersebut merupakan milik dia. Nah, untuk lebih lanjutnya itu bisa diterangkan di sini. Ini terdapat tabel. Nah, untuk tabel yang ini itu merupakan tabel dari pelanggan. Untuk tabel yang sebelah sini merupakan tabel untuk pemasok. Dari pelanggan terlebih dahulu, pelanggan itu menetapkan kontrak.
Nah, kontrak ini itu bisa dibuat berupa pesanan dan membuat tanda tangan digital dengan beserta algoritmanya. Seperti itu. Kemudian, selanjutnya itu baru pelanggan menggunakan kunci pribadi miliknya untuk mengenkripsi hash kontrak untuk menghasilkan tanda tangan. Kemudian dari tanda tangan dari kontrak itu kita kan bisa ada dua ini, hash dari kontrak sama kontrak yang asli. Nah, dari hash kontrak ini akan menghasilkan kunci pribadi tadi yang saya sebutkan. Kemudian dari situ akan tercipta tanda tangan digital. Kemudian kontrak dan tanda tangan digital itu akan dikirimkan kepada pemasok. Nah, setelah pemasok menerima tanda tangan digital dari pelanggan, keduanya itu akan diuji nih, baik yang kontrak maupun tanda tangan digital. Nah, dengan cara bagaimana? Itu untuk yang kontrak, pemasok itu menggunakan algoritma hashing untuk menghasilkan saluran hash dari kontrak. Nah, untuk yang kedua, yaitu kan tanda tangan digital. Nah, itu menggunakan kunci pribadi ataupun kunci publik pelanggan untuk mendeskripsikan tanda tangan digital pelanggan tersebut. Apakah sesuai atau tidak. Sehingga dari kedua mekanisme ini terciptalah yaitu hash dari kontrak dan juga hash dari pelanggan. Nah, kemudian itu akan diuji apakah keduanya ini cocok. Mereka akan disamaratakan seperti itu. Sehingga apabila memang cocok, kontrak tersebut akan dibawa oleh pemasok. Nah, namun apabila tidak cocok, itu bisa jadi ada kerusakan ataupun penularan pada saat terjadinya penukaran hash. Nah, untuk yang selanjutnya, yaitu ada sertifikat digital dan infrastruktur kunci publik. Apa sih yang dimaksud dengan sertifikat digital ini? Sertifikat digital itu kan simpelnya suatu dokumen elektronik yang berisi kunci publik suatu entitas, dan untuk yang mengesahkan sertifikat digital ini adalah otoritas dari sertifikat. Nah, dengan cara gimana? Dengan menggunakan infrastruktur kunci publik. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang materi rantai blok. Nah, rantai blok ini itu biasa disebut juga dengan blockchain. Nah, blockchain ini itu apa sih? Blockchain itu buku besar dokumen atau hash yang terdistribusi dengan salinannya yang kemudian disimpan di banyak komputer. Seperti itu. Nah, blockchain ini memiliki karakter yang tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah secara sepihak, namun blockchain ini bisa diubah apabila terdapat keputusan bersama. Nah, di sini itu terdapat 3 langkah untuk menciptakan blockchain yang berfungsi sebagai jalur audit proses bisnis. Nah, di sini bisa dilihat, yang pertama, kita kan membuat root hash untuk blok dokumen. Nah, itu gimana sih? Nah, simpelnya itu seperti ini. Kita kan mengumpulkan beberapa dokumen dan menghitung nilai hashnya dari setiap dokumen. Nah, kemudian itu akan dipasangkan dan digabungkan menjadi satu. Kemudian, sekumpulan dokumen tersebut akan dihash sehingga menjadi hash root. Nah, yang ini. Kemudian untuk seluruh blok seperti itu. Yang kedua, yaitu ada validasi blok baru dan simpan nomor validasi di header block. Nah, langkah yang kedua itu secara simpel, itu akan ada blok baru yang divalidasi. Nah, seperti yang ada di sini, tadi kan akar dari blok baru itu berasal dari sini. Nah, ini untuk yang barunya, itu akan dimasukkan nih dokumen-dokumennya. Seperti itu. Untuk langkah yang ketiga, yaitu kan ada tambahan blok baru dari rantai yang ada. Itu lanjutan dari
langkah kedua. Nah, secara singkat itu ada penambahan yang berdampak pada rantai jaringan blockchain. Nah, di 3B itu dapat kita lihat bahwasannya 3B itu harus diperbarui dan juga salinan semua dari data. Proses ini itu akan berulang dengan adanya blok baru. Sehingga itu perubahan yang ada di sini itu berdampak kepada seluruh langkah, baik di langkah 2 maupun di langkah 1. Oleh karenanya, blockchain ini tidak bisa diubah secara sepihak, namun bisa diubah apabila memang kesepakatan bersama, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan apabila terdapat pertanyaan, silahkan ketikkan di ilmu ataupun e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.